Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utari, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Subang. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah observasi, analisis tentang permainan tradisional anak-anak untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Komunikasi. Di sini, saya mulai mencoba beberapa permainan tradisional, seperti dalam bahasa Jawa disebut jenjenan atau permainan dilakukan dengan dua orang menggunakan batu, kemudian kita melemparkannya dan menangkap batu tersebut dengan sinkron. Kemudian ada daluan, kalau di internasional disebutnya permainan tik-tak, di mana kita harus menyamakan posisi benda supaya sejajar dalam sebuah garis dan dilakukan oleh dua orang. Dan yang terakhir adalah congklak. Permainan ini adalah salah satu permainan yang pernah saya mainkan ketika saya kecil. Dengan menggunakan dua orang atau lebih dalam permainan ini, kita dapat merasakan nilai dari kebersamaan, kejujuran, kerjasama, sportif, dan toleran. Dalam hal ini tentunya menumbuhkan nilai karakter dari seorang anak. Beberapa penelitian mengungkapkan permainan tradisional dapat menunjukkan nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu meliputi yang pertama, karakter personal, antara lain kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, sportif, dan lain-lain. Kemudian karakter sosial, antara lain kerjasama, gotong royong, kebersamaan, kepedulian sosial, cinta damai, dan lain-lain. Karakter kebangsaan, antara lain demokratis, nasionalis, musyawarah, toleran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, karakter keagamaan, antara lain religius, nilai-nilai akhlak, kearifan, dan lain-lain. Permainan tradisional dianggap istimewa karena ada hal-hal yang membedakannya dengan permainan modern yang sedang berkembang saat ini. Jika kita mampu lebih menelaah permainan tradisional, maka akan kita jumpai nilai-nilai permainan yang sangat menarik dan tentunya sangat baik untuk perkembangan karakter anak. Bahwa sebenarnya sebuah permainan yang baik untuk membentuk karakter anak adalah mempunyai sisi yang berkembang antara faktor psikis sekitar 50% dan faktor fisik sekitar 50%. Dalam artian bahwa semua permainan yang baik harus mempunyai sisi yang lengkap untuk membantu perkembangan fisik dan psikis anak. Dari hasil penyebaran angket dan survei tentang pengaruh permainan tradisional terhadap pembentukan karakter anak menunjukkan bahwa permainan tradisional mempunyai nilai dan dampak bagi perkembangan anak. Ada beberapa tanggapan mengenai bagaimana permainan eksistensi dari permainan ini. Mengingat begitu pesatnya perkembangan di era digital, apalagi permainan tradisional ini tidak berkembang dalam artian anak-anak sekolah dasar ataupun TK, mereka tidak diajarkan mengenai permainan tradisional ini, yang mengakibatkan hilangnya budaya akan permainan tersebut. Hal tersebut juga bisa terjadi karena sang anak kekurangan minat akan permainan tradisional tersebut dan beralih bermain gadget. Berikut tanggapan dari seseorang mengenai permainan tradisional anak-anak dengan dikaitkan perkembangan era globalisasi atau digital. Masih ingat nggak permainan tradisional anak-anak itu? Masih yang pernah dong. dimainkan gitu waktu kecil? Masih dong. Oh, apa aja tuh? Apa ya? Apa aja permainan juga? Bentar, permainan ada egrang, ada apa bahasanya? Enggak dong. Ada sodoran, bahasanya apa ya? Sodoran, terus main petak umpet, terus apa lagi ya? Karet, pernah main karet saya, kelereng, terus
bola, apa lagi ya? Banyak ya. Banyak. Kalau misalkan diperbandingkan dengan anak-anak sekarang, kira-kira permainan kayak gitu tuh masih ada nggak sih dimainin gitu sama anak-anak sekarang? Kalau dilihat dari wilayahnya masih ada. Kalau mungkin perbedaannya kan ada yang di wilayah pedesaan, ada di perkampungan, ada yang wilayah perkotaan. Kalau di wilayah perkotaan sih saya lihat sih sudah langka ya. Saya jarang, tapi ada pernah melihat di wilayah kota juga ada yang masih anak-anak itu yang masih melakukan kegiatan-kegiatan permainan-permainan kayak tadi yang kayak contohnya ya tadi lah pokoknya. Ya masih ada. Cuman jarang banget kayak persenannya tuh berapa ya, 5/100 lah, kayak yang 5/100 lah gitulah, nggak sampai 10%. Diakibatkan sama era digital nggak sih, kayak anak-anak sekarang tuh udah kayak megang handphone bener. Kalau perilaku kayak gitu tuh menurut Anda tuh bagus apa enggak gitu? Bagus atau tidak ya? Iya. Bagus dengan perkembangan teknologi yang ada bagus gitu. Buat apa dulu? Buat perkembangannya, buat ya bisa jadi sama karakteristik anaknya gitu, buat karakter menilai ya. Mungkin setiap zaman kan karakter orang kan beda-beda ya. Perkembangannya juga ya mengikuti zaman lah. Kita juga harus mengakui itu, bukan karena gara-gara masa kecilnya bermain game otomatis karakternya jelek, enggak gitu. Tapi mungkin karakter yang terbentuk dari game yang hanya mungkin permainnya sendiri, kemudian sering marah-marah ya, cenderung marah-marah kalau main game kan gitu kan, solois gitu mainnya. Kalau dulu kan kita sering main yang tradisional itu kan mainnya bareng gitu. Solidaritasnya. Iya, gitu. solidaritas, kumpul, terus apa sih bahasanya? Komunikasi antar anak-anak tuh jiwa sosial juga berkembang kalau zaman dulu. Kalau sekarang tuh kurang jiwa sosialnya saja, gitu saja. Nah, ini yang terakhir nih ya. Kalau menanggapi bagaimana kebudayaan kita sebagai anak-anak di sini kan udah berubah ya. Gimana caranya gitu budaya permainan tradisional anak-anak itu bisa di-up kembali, bisa menjadi sesuatu hal yang mengasihkan kembali kan? Maksudnya ada di eranya gitu, di atas kita ya. Iya, di era ini. Gimana ya? Mungkin kemasannya aja yang mungkin harus dikemas secara unik gitu, secara menarik gitu. Contohnya misal bisa dipromosikan lewat digital. Kita permainan apa ya? Ya contoh kelereng atau apapun itu kita promosikan lewat digital. Kemudian apa ya? Ya pengemasannya lebih menarik aja sih, biar anak-anak lebih tertarik lagi gitu ke permainan tersebut. Soalnya kalau sekarang tuh emang game sudah menguasai, pokoknya mengenai sosial media, ponsel lah intinya sudah menguasai anak-anak banget gitu ya. Anak-anak yang masih kecil berapa tahun juga udah megang HP sekarang, Android gitu. Oke, terima kasih. Kita sebagai generasi muda harus selalu mengingatkan budaya leluhur kita agar tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Ajarkan kepada anak-anak sekitar tentang permainan tradisional atau membuat sebuah perlombaan agar permainan tersebut tidak hilang. Dan yang terakhir, gunakan sosial media untuk bahan promosi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran kalian diperlukan untuk membuat video ini berkembang menjadi lebih baik lagi. Thank you, see you the next video.